cause I'm cool with it. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang memimpin doa? Boleh, silakan. Sebelum memulai kegiatan yang akan kita lakukan, ada baiknya kita memberikan doa menggunakan kepercayaan kepada Tuhan dan doa dimulai. Berdoa Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Apakah teman-teman udah pada kenal belum sama kakak di depan? Baik, perkenalkan nama kakak Samuta Afifa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, nama saya Indah Sari dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, nama kakak Andini Fahilama Julius dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama kakak Sania Somani Hidayah dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Febi Abjati dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Habibie dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan saya Dimas Yunata dari program Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, kalau boleh tahu siapa kating kelas ini? Jaga. Apakah ada yang nggak hadir teman-temannya? Alhamdulillah hadir semua kak. Oke. Jadi tadi kan kakak di depan udah perkenalkan diri. Apakah teman-teman udah pada kenal semua sama kakak di depan? Oke, sebelumnya kakak ingin bilang terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah sempat hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Sepertinya teman-teman belum semangat nih. Gimana kalau kita sedikit dulu? Oke, SPP kita kali ini dipimpin oleh Kak Andini. Nah, jadi SBT kita kali ini menyebutkan angka. Jadi angka yang ganjil tepuk tangan mulai misalnya 3, 5, 7, lanjut seterusnya. Mulai dari kanan, sebutin angka 1. Satu, tepuk tangan. Dua, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, jadi kita ulangi dari sini. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20. 21. Jadi ulang lagi satu kali lagi ya, mulai dari sini. 2, 4, 6, 8. Nah, udah oke, sedikit kita kali ini udah Tadi kan kita udah melakukan sedikit nih, udah pada semangat belum nih? Belum. Sekali kak. Oh. Sekali kak.
atau kompetensi tertentu mengenai kegiatan belajar. Nah, tujuan layanan penguasaan konten ini bertujuan agar adik-adik di sini mampu menguasai materi apa yang telah kakak sampaikan pada hari ini. Jadi sudah paham belum yang kakak jelaskan mengenai layanan penguasaan konten? Belum. Jelasin yang lebih singkat ya Kak. Oke, jadi layanan penguasaan konten ini adalah layanan bantuan individu dan sekelompok mengenai kegiatan belajar. Jadi sudah paham belum apa yang kakak sampaikan mengenai layanan penguasaan konten ini? Paham. Ya. Oke, langsung saja kita memasuki pembagian tahap inti dengan topik cara mengatasi kecemasan berlebihan yang akan disampaikan oleh kakak Sania sama kak Feby. Pada kakak, silakan. Oke, sebelumnya kalian sudah kenal kan dengan kakak? Oke, jadi di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai cara mengatasi kecemasan berlebihan. Nah, sekarang kan kalian dalam masuk dunia perkuliahan nih. Nah, otomatis kan banyak presentasi nggak sih? Nah, itu kan juga salah satu salah satu adanya kecemasan berlebihan tersebut. Betul nggak? Betul. Jadi di sini kakak akan menjelaskan pengertian, gejala, dan contoh dan juga caranya. Nah, yang pengertian akan dijelaskan oleh Kak Feby. Baik, di sini kakak menjelaskan pengertian kecemasan berlebihan. Jadi kecemasan berlebihan itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal. Di sini adik-adik pernah merasakan nggak kecemasan berlebihan? Pernah. Ada yang bisa contohkan? Ada yang bisa contohkan? Boleh? Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Jadi kakak, kalau saya tuh ngomong di depan, saya tuh pasti berkeringat sampai tangan tuh gemetar. Ya. Siapa lagi? Oke, boleh sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Zubaida. Di sini contoh kecemasan berlebihan yang saya alami yaitu ketika besoknya ada ulangan atau ujian dan malamnya saya tidak belajar. Jadi bercemas. Ya. Nah, jadi kan ada rasa khawatir, rasa cemas yang tidak terkendali, nah masih banyak yang lain. Nah, selanjutnya ada contoh kecemasan berlebihan. Jadi ada pun contoh kecemasan berlebihan. Yang pertama ini sudah perasaan takut dan gugup saat berbicara di depan umum. Ada yang pernah ngerasain nggak? Pernah. Oke, sama kayak seperti Lisa tadi ya. Yang kedua, fobia terhadap serangga atau hewan. Ada yang punya fobia di sini? Ada. Fobia apa? Ular. Ular. Laba-laba Kak. Gelar. Ada yang bisa ceritain nggak pengalamannya? Kenapa bisa fobia dengan serangga atau hewan? Ada yang bisa? Angkat tangan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya tuh fobia dengan tikus. Menurut saya tikus tuh jorok. Terus dari kolong-kolong itu menurut saya itu menjijikkan. Fobia terhadap serangga atau hewan. Yang selanjutnya, stres menghadapi ujian. Kalian pernah kan menghadapi ujian itu merasa stres, kepikiran, cemas berlebihan sampai ada rasa takut, sehingga kalian tuh merasakan kecemasan berlebihan. Ada pernah mengalaminya? Pernah. Oke, selanjutnya takut akan masa depan. Ada yang tahu takut akan masa depan? Boleh jelaskan? Takut mengecewakan orang tua. Ya. Ada lagi? Sesuai ekspektasi. Selanjutnya trauma akan kejadian masa lalu. Pasti nih kalian nih punya trauma di masa lalu. Selanjutnya ada gejala cemas berlebihan yang akan disampaikan oleh kakak Sania. Oke, selanjutnya itu ada gejala cemas berlebihan. Nah,
Berikut ini ada beberapa macam yang kakak ambil mengenai gejala cemas berlebihan. Yang pertama itu merasa cemas bahkan untuk hal yang sepele. Seperti yang kalian bilang tadi kan kalian mengalami berbagai fobia dan juga kecemasan di saat berbicara di depan umum. Nah itu juga termasuk dalam gejala kecemasan berlebihan. Nah yang kedua itu merasa resah dan tidak bisa tenang. Saat kita merasa kecemasan berlebihan itu kita rasanya itu nggak bisa tenang nggak sih? Teman-teman di sini ngerasain nggak seperti itu? Iya. Nah, yang ketiga itu merasa selalu ketakutan. Yang keempat merasa sulit konsentrasi. Nah dengan adanya kecemasan berlebihan ini nanti pikiran kita itu ke-distract gitu dengan adanya kecemasan berlebihan ini. Dan misalnya pada saat ujian nih, nah itu kan harusnya ujian gitu kan, karena adanya kecemasan berlebihan ini ke-distract sehingga jadi sulit konsentrasi. Betul nggak kayak gitu? Betul. Nah yang kelima itu detak jantung berdetak lebih cepat. Ya otomatis kalau misalnya kita lagi merasa cemas, jantung juga berdetak lebih cepat gitu ya kan. Nah yang keenam keluar keringat yang berlebihan. Nah misalnya nih seperti kakak sendiri aja gitu kan. Kan kakak nih berbicara gitu kan di depan kalian. Nah kakak sekarang itu lagi merasa cemas karena belum terbiasa gitu ya kan dengan kalian berbicara di depan kalian. Tetapi karena kakak enjoy juga, kalian juga mau mendengarkan kakak, jadi kakak bisa mengatur gitu cara cemas berlebihan ini. Yang ketujuh badan gemetar. Nah biasanya kalau misalnya kalian merasa cemas berlebihan itu badan kalian gemetar nggak sih? Iya. Nah itu juga termasuk dari gejala kecemasan berlebihan. Nah yang selanjutnya itu ada cara mengatasi kecemasan berlebihan. Yang pertama itu ada teknik relaksasi. Nah di sini kakak ada salah satu video. Nah yang dimana nanti kalian ikuti cara prosedurnya. Bisa? Bisa. Oke. Nah kalian tinggal ikutin prosedur di sini ya. Duduknya tolong. Ya, duduk aja. Sambil tutup matanya. Konsentrasi terhadap udara yang masuk. Hirup. Tarik nafas. Tadi kan sudah diperlihatkan teknik relaksasi. Nah, coba kalian sekarang atur tempat duduknya. Duduknya buat senyaman mungkin. Kita akan melakukan teknik relaksasi yang akan kakak pimpin. Tangannya bisa di atas paha. Pejam matanya. Napas 3 saat, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tenangkan pikiran kalian. Gak usah mikir kemana-mana. Sudah merasa tenang? Masih kencang matanya, masih kencang matanya. Sudah tenang? Oke. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, lepas. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Hitungan keempat. Tarik nafas. Pejam matanya. Tarik nafas, tarik. Buang. Napas biasa. Tenangkan pikiran. Matanya masih dipejam.
buka matanya. Apa yang kalian rasakan? Tenang. Ada efeknya enggak? Ada. Merasa lebih tenang? Lebih plong, lebih fresh. Lanjut. Oke, itu tadi adalah teknik relaksasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Selanjutnya ada cara mengatasi kecemasan berlebihan itu seperti aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini gimana sih Kak? Maksudnya aktivitas fisik ini adalah olahraga gitu ya kan? Nah, teman-teman di sini ada nggak yang hobi olahraga? Ada. Nah, coba sebutkan apa hobinya. Main kelereng. Main Main kelereng. voli, lari. Ya. Ya, itu adalah cara mengatasi kecemasan berlebihan. Yang ketiga, manajemen stres. Manajemen stres ini misalnya kalau misalnya kita sedang dalam keadaan stres, itu bagaimana caranya kita bisa mengatur jadwal atau mengatur emosi atau mengatur pikiran kita sehingga nantinya itu stres itu berkurang gitu ya. Nah, yang keempat itu ada pola makan sehat. Nah, kira-kira teman-teman di sini pola makannya udah sehat belum? Belum. Soalnya itu kan di rumah. Oh iya. Ya, jadi sebisa mungkin untuk mengatur pola makan yang sehat ya, teman-teman. Nah, yang kelima itu tidur yang cukup. Siapa di sini yang hobi begadang? Semoga setelah kakak memberikan materi ini tidurnya cukup ya. Nah, yang keenam mengelola pikiran negatif. Nah, hal ini juga cara mengatasi kecemasan berlebihan. Untuk cara mengelola pikiran negatif ini ya bisa dengan mengontrol diri gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa berpikir yang lebih ke arah yang lebih positif, jangan langsung overthinking. Kan teman-teman di sini juga sering ya overthinking gitu. Nah, itu kakak harap dikurangin gitu ya kan, untuk mengurangi kecemasan berlebihan ini. Oke, sekian penyampaian materi dari kakak. Ada yang ingin bertanya mengenai kecemasan berlebihan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, jadi kesimpulannya kecemasan berlebihan ini adalah perasaan khawatir atau takut. Perasaan khawatir atau takut di mana kita merasakan khawatir atau takut itu secara berlebihan gitu ya kan. Nah, adapun gejala-gejala dari kecemasan berlebihan ini seperti merasa cemas, terus juga ketakutan yang berlebihan. Oke, sekian penyampaian materi dari kakak mengenai cara mengatasi kecemasan berlebihan. Nah, di sini kepada adik-adik yang selalu merasa kecemasan berlebihan, apalagi stres menghadapi ujian, kan bentar lagi ujian akhir semester ya kan? Nah, kakak harap teman-teman bisa menjalankan teknik relaksasi tadi yang seperti kita praktekkan, bisa? Oke, jadi sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya, selanjutnya masuk ke tahap penutupan. Di sini abang ingin minta nih ke kalian buat jelasin secara olahraga, secara rinci apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Boleh dong relawan? Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Sania dan Kak Feby tadi, bahwa kecemasan berlebihan itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali. Nah, ada beberapa macam-macam ya tadi, yang perasaan takut, fobia terhadap serangga atau hewan, stres menghadapi ujian, takut akan masa depan, trauma akan masa lalu. Nah, selanjutnya ada gejala cemas. Yang pertama itu merasa cemas, merasa resah dan tidak tenang, merasa selalu ketakutan, detak jantung berdetak lebih cepat, keluar keringat yang berlebihan,
badan gemetar. Nah, ada pula cara mengatasi cemas yang berlebihan. Yang pertama itu ada teknik relaksasi, aktivitas fisik, manajemen stres, pola makan sehat, tidur yang cukup, mengelola pikiran negatif. Ya, dari cowok mungkin relawan atau mau ditunjuk? Silakan. Nah, jadi dari yang disebut dari kakak-kakak tadi yang cantik tadi, kecemasan itu sendiri adalah suatu rasa cemas berlebih, di mana kita ada perasaan khawatir atau rasa tidak enak yang tidak terkendali dan berlebihan tentang suatu hal. Terus contohnya tuh misal kalau kami kan kebetulan fobia terhadap tikus. Jadi kemarin malam itu kami pergi bawa motor, terus ada tikus jalan mati, hampir tersandung. Nah, waktu hampir tersandung itu angkat kaki. Padahal tidak terkenal, tapi kami tetap merasa cemas sampai balik ke rumah. Itu Bang. Ya, tampaknya teman-teman di sini sudah paham ya dan sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci. Di sini ada poin A, yaitu pengertian kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan adalah keadaan di mana seseorang memiliki perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal. Next. Di poin B ada contoh kecemasan berlebihan yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak barusan, dan teman-teman sendiri sudah tahu ya kan. Selanjutnya di poin C ada gejala cemas berlebihan, yaitu ada 7 poin, mulai dari merasa cemas hingga badan gemetar. Selanjutnya di poin D, cara mengatasi kecemasan berlebihan ada 6 poin, yaitu dari teknik relaksasi hingga pengelolaan pikiran negatif. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilham. Terima kasih Bang. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak tadi, di sini Abang ada instrumen evaluasi hasil. Boleh dibantukan? Nah, dari instrumen evaluasi hasil ini ada beberapa soal yang baiklah, sebelumnya mohon diisi dulu nama peserta, kelas, sama topik hari ini. Selanjutnya bacalah setiap pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang pada kolom skor sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan klasikal yang dilakukan pada hari ini. Kakak kasih waktu selama 5 menit untuk mengisi semua pertanyaan di bawah. Sambil adik-adik mengisi, Abang akan membacakan setiap poin-poin pertanyaannya. 1. Saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. 2. Saya mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapat materi yang disampaikan. 3. Saya dapat melakukan cara mengatasi kecemasan berlebihan seperti yang telah disampaikan. Yang keempat, saya dapat memahami pentingnya cara mengatasi kecemasan yang berlebihan. Dan yang kelima, saya dapat mengevaluasi kecemasan berlebihan yang saya alami. Jadi dari setiap poin-poin yang sudah dibacakan tadi dikasih skornya ya 1 sampai 5. Iya. Mungkin waktunya sudah cukup lah ya untuk mengerjakannya. Bisa ditentukan kembali? Bisa.
Ya, terima kasih atas apresiasi dari teman-teman sekalian. Saya dan Ilham meminta maaf apabila banyak kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia adalah tempatnya kesalahan. Saya Dimas Dinata dan rekan saya Ilham Habibi mewakili teman-teman yang bertugas di depan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.